Bab 21, Mulut Singa Terbuka Lebar. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Apa? 25 Seni Bela Diri. Ye Zhang dan 4 keluarga besar semuanya berdiri. 5 seni bela diri, setiap pintu bernilai banyak. Jika itu adalah seni bela diri yang relatif langka, maka harganya akan lebih tinggi. Ye Jia adalah salah satu dari 4 keluarga besar kota Lianyun. Tetapi keluarga itu juga yang terkuat dari seni bela diri ketujuh, yang merupakan 4 orang tua di depan Ye Xuan. Awalnya ada satu, kakek Ye Xuan, ayah Ye Zhang, tetapi luka lama terlalu banyak, jadi dia meninggal selama bertahun-tahun. Meskipun Ye Zhang mahal sebagai pemilik keluarga Ye, kekuatannya belum mencapai seni bela diri kelas 7, tetapi senjata berat ke-6. Namun, militer umumnya mempelajari seni bela diri ke bawah. Misalnya, seni bela diri kelas 7 umumnya mempelajari 6 seni bela diri, karena lebih mudah dikuasai, dan lebih mudah dikuasai. Jika Anda berlatih seni bela diri dari produk yang sama, maka Anda akan membutuhkan banyak waktu untuk berlatih, dan efek kultivasi belum tentu baik, kecuali jika itu adalah seorang jenius yang berbakat. Tulang punggung keluarga Ye adalah prajurit ke-6, jadi Wu Pinwu tepat untuk mereka. Ye Zhang mengambil alih 2 buku yang diserahkan Ye Xuan dan bergumam, Ilmu Pedang Bela Diri, Langkah Cepat, 2 seni bela diri ini, sepertinya aku belum pernah muncul di Yuncheng. Haha, lumayan, 7 juta dua benar-benar sepadan dengan uangnya, yang dapat membuat kekuatan keseluruhan keluarga Ye Ku meningkat pesat. Keluarga kedua tua itu membelai senyum panjangnya. Namun, saat berikutnya, tawanya berakhir tiba-tiba. Maaf, aku tidak ingin menyerahkan keluarga kepada 2 seni bela diri, tetapi menjualnya kepada keluarga, dengan harga 2 juta 2 perak. Ye Xuan berkata perlahan, aku ingin dia menyerahkan seni bela diri yang dia miliki untungnya, dan tidak ada pintu. Jika kamu mau, ambil saja uangnya untuk membeli. Dia menjadi sangat sombong karena dia telah mengalami insiden yang ditinggalkan, yang diberikan kepadanya oleh Ye Jiajiao. Dasar kalajengking kelinci, kecanduan pemerasan, kan? Keluarga kedua segera berteriak, 2 tetua, kalian tidak benar. 2 seni bela diri itu belum muncul di kota Lianyun. Jika aku mendapatkan rumah lelang untuk menjualnya, keluarga lain pasti akan membeli lebih dari 2 juta perak, dan aku menjualnya kepada keluarga, yang karena namaku Ye. Selain itu, hal seni bela diri itu dapat ditransmisikan secara tidak sengaja, dan Ye Jiada dapat menyalin salinannya dan menjualnya kepada keluarga Lin. Itu pasti dapat memulihkan banyak biaya. Ye Xuan berkata perlahan. Bagaimanapun, dia memperkirakan bahwa Ye Jia pasti telah membelinya, yang pasti merupakan keuntungan besar. Tapi, 2 seni bela diri ini belum diverifikasi, aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Ye Zhang berkata dengan curiga, aku sudah belajar, lihatlah paman. Suara Ye Xuan baru saja jatuh, bentuk tubuhnya langsung melesat, lalu terbang di lobi. Kecepatan cepat, ini sepertinya mengejarku. Mata Ye Zhangyi terbuka lebar. Dia adalah senjata berat ke-6, tetapi juga seni bela diri 5 produk, tetapi dia merasa bahwa pintu ini disebut seni bela diri 5 mertua dari langkah penyerangan jauh lebih baik daripada yang ada di keluarga. Itu adalah langkah penyerangan, sekarang adalah pedang. Ye Xuan berteriak, yaitu, 2 gerakan dalam pedang ledakan, 3 duri ledakan dan ledakan. Oke, bagus, 2 juta 2 perak, sama sekali tidak ada kerugian. Teriak bos keluarga pertama. Sekarang dia juga sangat yakin, kualifikasi Ye Xuan berada di luar pemilik keluarga Ye, dan bahkan seluruh kota Lianyun tidak ada bandingannya. Habiskan 9 juta 2 untuk menumbuhkan seorang jenius. Super, ini pasti sepadan. Baiklah, Ye Xuan, kedua seni bela diri ini dibeli oleh Ye Jia, totalnya 9 juta 2 perak, dan nanti kamu bisa pergi ke rumah harta karun, pilih sesuatu yang bernilai 9 juta 2 perak. Ye Zhang juga merasa puas. Jika kedua seni bela diri 5 seni ini dijual kembali ke keluarga Lin, mereka pasti akan dapat mengambilnya kembali. Selesai. Saat ini, Ye Zhang memberitahu 1 orang untuk memberitahu rumah harta karun, dan juga memerintahkan agar Ye Xuan memiliki kualifikasi untuk menerima 3 tes darah per bulan. 3 tes darah, setiap bulan adalah 300.000 perak, Ye Jia tampaknya adalah darahnya. Selain industri di kota Lianyun, keluarga Ye juga memiliki tim berburu binatang buas sepanjang tahun, jadi masih banyak harta karun alam.
Ye Xuan memperkirakan bahwa 9 juta 2 perak akan memungkinkannya untuk menerobos ke kelas berat ke-6. Ini bukan intinya. Intinya adalah untuk mendapatkan 9 poin melahap poin dan menukarnya dengan lebih banyak hal baik. Setelah meninggalkan lobi Yejia, Ye Xuan membawa Sue Qingqing kembali ke rumahnya. Qingqing, kamu akan tinggal di sebelah Liwer. Setelah beberapa saat, kita akan pergi untuk membagi Yunzong bersama. Ye Xuan berkata kepada Xiao Qing, Sue Qingqing. Sue Qingqing menyelinap keluar. Dia berkata bahwa Sue Hai diperkirakan ingin mati, jadi Ye Xuan Fang juga orang yang cepat tanggap untuk memberitahu Sue Hai agar pergi, sehingga dia tidak perlu khawatir. Baiklah, tetapi Liu Er masih belum bangun. Sue Qingqing juga khawatir. Meskipun dia tidak datang ke Yuncheng selama 4 tahun, dia juga bermain dengan baik dengan Liu Er ketika dia datang. Liu Er tidak akan melakukan apapun. Ye Xuan berkata, dia telah menyembuhkan Liu Liu dengan Bai Hualu, dan dia akan bangun setelah beberapa saat. Ya, Sue Qingqing mengangguk. Setelah beberapa saat, seseorang datang untuk memberitahu Ye Xuan bahwa dia bisa pergi ke Ye Jiabao untuk memilih sesuatu. Saat ini, Ye Xuan sedang pergi langsung ke rumah harta karun. Ia memperkirakan bahwa kali ini, rumah harta karun Ye Bao pasti setidaknya setengah kosong olehnya. Ye Xuan datang ke Ye Jiabao, dan ada sosok yang menyambutnya di kejauhan. Pada saat yang sama, tersenyum dan berkata, Tuan muda, bawahannya sudah lama menunggu. Ketika saya menerima ginseng darah dari rumah harta karun Ye Xuan, saya pernah diejek oleh seorang manajer rumah harta karun. Sekarang, orang yang menyambut Ye Xuan ini bukan rumah harta karun hari itu. Oh, apakah itu Anda? Ye Xuan tentu saja tidak akan melupakan rumah harta karun ini. Rumah harta karun itu takut untuk berteriak. Ye Xuan benar-benar mengingatnya. Ketika dia dikirim oleh Ye Zhang, dia pikir dia salah. Dia siap untuk berkemas dan meninggalkan keluarga Ye. Xuan Shaoye, hari kecil itu juga berdasarkan instruksi dari pemilik rumah, tetapi juga meminta Tuan Muda Xuan memaafkan saya. Manajer harta karun berkata dengan hormat dan hormat, jika Ye Xuan benar-benar ingin mencari masalah dengannya, dia hanya bisa menggigit kulit kepalanya. Lupakan saja, aku tidak pelit, aku akan memotong gajimu selama setengah tahun. Ye Xuan berkata dengan santai. Jika dia benar-benar ingin peduli, itu pasti pedang untuk menusuk rumah harta karun, tetapi ini hanya akan memancing gosip, jadi dia merasa bahwa rumah harta karun ini adalah masalah manajemen. Ya, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Xuan karena tidak menghitung penjahat. Batu besar dalam manajemen rumah harta karun juga tenggelam. Bukankah ini pekerjaan setengah tahun, apakah lebih baik daripada mati? Ye Xuan terlalu malas untuk mengurusnya, langsung masuk ke rumah harta karun dan memilih banyak barang. Ye Jiabao telah mengumpulkan banyak barang bagus. Setidaknya 30 juta yuan, tetapi nama dan deskripsi ditulis dengan tanda kayu untuk mencegah pencuri menyelinap ke rumah harta karun. Setelah memasuki rumah harta karun, Ye Xuan adalah tamparan besar di wajahnya. Selama semua barang berharga dipilih, dia akan keluar dalam waktu kurang dari 10 menit. 9 juta 2 perak, pas. Tuan Muda Xuan baik. Pengelola rumah harta karun menyeka keringat dingin, dan akhirnya menyuruh Ye Xuan pergi. Setelah Ye Xuan meninggalkan rumah harta karun, dia kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian, seorang guru datang membawa beberapa kotak besar. Barang-barang di dalam kotak ini semuanya dipilih oleh Ye Xuan. 9 juta 2 perak, hei, seharusnya bisa menembus seni bela diri ke-6. Ye Xuan berpikir, dia harus membawa kotak itu ke kamarnya sendiri. 9 juta 2 perak cukup untuk membuat orang biasa menjadi puncak seni bela diri ke-6 yang kuat. Sekarang Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa lebih mahal untuk meningkatkan dengan sistem fagositik. Karena prajurit umum perlu berkultivasi, butuh banyak waktu untuk berkultivasi, dan Ye Xuan menebus waktu-waktu ini dengan perak. Yang lain menghabiskan 9 juta 2 perak untuk menerobos ke seni bela diri ke-6, dan bahkan seni bela diri ke-7, dan Ye Xuan hanya cukup untuk menerobos puncak seni bela diri ke-5 ke seni bela diri berat ke-6, inilah celahnya. Ketika Ye Xuan menelan 9 juta 2 harta surgawi dan prajurit dewa, itu benar-benar memberinya terobosan dalam seni bela diri tahap ke-6. Peningkatan alam terobosan benar-benar besar, tidak hanya kebugaran fisik yang ditingkatkan, tetapi bahkan kekuatan spiritual telah berlipat ganda. Sekarang jika saya melawan Chen Feng, saya diharapkan untuk membunuhnya dengan pukulan.
Yesuan sangat percaya diri dalam hal ini. Pada saat itu, ia sangat ingin menemukan prajurit seni bela diri tingkat 6 yang kuat. Namun, ia masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Chen Song, Anda berani menggerakkan liwer saya, kebencian ini tidak dilaporkan, saya tidak akan memanggil Yesuan. Memikirkan Liu, yang masih tidur, Yesuan memiliki api di dalam hatinya. Saat ini, ia secara langsung mengubah seni bela diri 5 produk dari sistem fagositosis. Selain itu, ada busur berat dari produk Cina. Anda hanya dapat menggunakan pegangan ini untuk disebut busur besi hitam, dan kemudian memadatkan kekuatan spiritual menjadi anak panah. Anda dapat menembak musuh sejauh 100 meter. Yesuan menukar kedua benda ini, tentu saja, untuk Chen Song, ya, dia ingin menembak Chen Song dengan tangannya sendiri. Untuk menukar kedua benda ini, Yesuan menghabiskan 2 poin untuk menelan poin. Dia mencetak total 9 poin, jadi dia masih punya 7 poin. Kemudian dia menghabiskan 5 poin untuk menelan poin dan menukar 5 meter persegi ruang fagositosis. Jika ada sesuatu di masa mendatang, dia bisa langsung menerima ruang fagositosis. Kenyamanan, persiapannya sudah bagus, tetapi Yesuan masih punya masalah. Aku belum menyentuh busur dan anak panah, dan yang tidak beruntung tidak akan menemukan anak panah. Atau pergi berlatih dan bicara dulu. Yesuan berpikir, dia siap untuk keluar. Namun, dia baru saja keluar rumah dan melihat Sue Qingqing keluar dari rumah Liu. Yesuan, kemarilah, Liwer sudah bangun. Sue Qingqing memanggil Yesuan. Apa? Mendengar ini, Yesuan pun bergegas menghampiri. Dia masuk ke dalam rumah dan melihat Liwer bersandar di ranjang. Liu, bagaimana perasaanmu? Yesuan bergegas melihatnya dan mendapati bahwa Liwer hanya sedikit lemah, setelah beberapa hari koma. Tuan muda, Anda sudah kembali. Liuer berkata dengan suara lemah, lalu meraba tubuhnya dan mengencangkan selimutnya, berkata, dingin sekali. Tuan muda, saya akan memberimu lebih banyak selimut. Yesuan tidak banyak berpikir. Dia meminta orang-orang mengambil selimut dan meminta orang berikutnya memasak bubur. Kemudian dia langsung pergi ke hutan di belakang keluarga Ye. Tidak banyak orang di hutan ini, dan bagus untuk berlatih memanah. Yesuan datang ke hutan, lalu mencari tempat, dan mengeluarkan peralatan besi Cina dari ruang melahap. Busur ini beratnya 100 pon. Jika bulan purnama, ia dapat dengan mudah melesat sejauh 100 meter. Yesuan meletakkan busur besi Suan dengan tangan kirinya, lalu perlahan menarik tali busur. Busur besi hitam ini tidak layak untuk produk Tiongkok. Jika Anda ingin menarik busur, Anda harus menggunakan setidaknya 600 pon kekuatan untuk membuatnya bulan purnama. Sekarang Yesuan adalah senjata berat ke-6, kekuatan 600 pon, bukan batasnya. Hei, hanya mendengar suara renyah, busur besi hitam ditarik menjadi elips oleh Yesuan. Pada saat yang sama, telapak tangan kanan Yesuan juga dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan kemudian dipadatkan menjadi anak panah. Hei, saat tangan kanan Yesuan longgar, panah spiritual melesat seketika dan angin memburu. Hei, hei, petik 2, hei, hei, pohon-pohon yang terhalang di depan semuanya dikenakan oleh anak panah spiritual, dan kekuatannya terlihat. Sebanyak 6 pohon besar tertembak, dan itu benar-benar layak menjadi produk Tiongkok. Peningkatan kekuatan spiritual jauh lebih besar daripada produk berikutnya. Yesuan sangat puas, dan tampaknya kekuatan serangannya sudah cukup. Produk berikutnya dapat dibeli dengan harga 100.000 yuan perak. Jika busur dan anak panah lebih murah, tetapi di tengah-tengah roh, tidak ada yang kurang dari 2 juta perak, bahkan jika ini adalah busur besi misterius. Saya khawatir itu akan memiliki 1 juta 2 perak. Senjata itu penting bagi seorang prajurit, karena jika senjatanya lebih buruk daripada musuh, dalam pertempuran, senjatanya dapat dihancurkan oleh pihak lain, dan itu berbahaya. Selain itu, untuk mencapai tingkat senjata genus, akan ada peningkatan kekuatan spiritual, dan dengan kata-kata ilmu bela diri kekuatannya amatlah dahsyat. Dalam beberapa hari terakhir, Yesuan juga bersiap untuk tinggal di keluarga Ye dan tidak keluar, bersiap untuk melatih busur panah untuk menembak Chen Song. Busur besi hitam asli dapat ditembakkan hingga 100 meter jauhnya. Jika Anda menggunakan panahan penangkal angin, mungkin lebih dari 150 meter, dan anak panah penangkal angin memadatkan angin, daya tembus dan kecepatannya lebih kuat daripada anak panah spiritual biasa. Selama latihan Yesuan menggunakan busur dan anak panah,
kepulangannya ke kota Lianyun juga langsung tersebar. Chen Jia tentu saja mendapat berita itu, tetapi Ye Xuan tidak meninggalkan rumah, Chen Jiaxuan tidak dapat menemukannya. Waktu berlalu sedikit, dan suasana kota Lianyun sangat aneh. Sebelum Ye Xuan, Chen Song dibuang ke jalan, dan Ye Jia dan keluarga Chen adalah musuh. Orang-orang juga tahu kebiasaan Chen. Mereka tidak akan pernah diberi hadiah. Namun, pada malam ketiga kepulangan Ye Xuan ke kota Lianyun, tiba-tiba sosok hitam keluar dari rumah Ye. Orang ini adalah Ye Xuan. Dalam 3 hari ini, Ye Xuan berlatih metode panah di hutan kecil di belakang Ye Jia. Meskipun dia hanya punya waktu 3 hari, dia bukan orang yang sulit untuk berlatih seni bela diri 5 produk sebagai seniman bela diri berlengan ke-6. 3 hari kemudian, Ye Xuan mampu menggunakan mata panah untuk menembak seekor kelinci ratusan meter jauhnya. Meskipun Chen Song adalah seni bela diri tengah keempat, jika Ye Xuan menggunakan pengejaran panahan angin, Chen Song sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi. Semuanya sudah siap sekarang, hanya berutang angin. Dongfeng ini sedang menunggu Chen Song. Keluar, Ye Xuan, berpakaian hitam, diam-diam meninggalkan keluarga Ye dan menghabiskan banyak upaya untuk datang ke Chen Jiamen. Sebelum ini, Ye Xuan sudah mendapat laporan garis, mengatakan bahwa Chen Song akan keluar malam ini. Ye Xuan Yuan berada di atap, tersembunyi di bawah malam, hanya memperlihatkan 2 bola matanya. Dia menghitung waktu, Chen Song seharusnya akan keluar, dan benar saja, untuk sementara waktu, Chen Song, yang terlempar ke jalan oleh pakaiannya yang menyala, keluar hari itu. Kulitnya benar-benar cukup tebal, aku melesat sekali, dan aku masih punya wajah. Ye Xuan di atap memikirkannya, tetapi bukankah itu baru saja mengenai moncongnya. Pada saat ini, Chen Song baru saja meninggalkan keluarga Chen, dan pada saat yang sama mengikuti para penjaga dari 2 keluarga Chen, kekuatannya tampaknya menjadi bobot keempat dari seni bela diri. Ye Xuan tidak mungkin bodoh untuk menembak Chen Song di pintu Chen Jia. Jika para penguasa keluarga Chen semuanya dikirim, maka dia tidak dapat melarikan diri. Oleh karena itu, Chen Song dapat hidup sedikit lebih lama. Di bawah tindak lanjut dari 2 penjaga, Chen Song secara bertahap menjauh dari Chen. Di sisi lain, Ye Xuan juga terus-menerus mengikuti di atap. Dia adalah orang pertama yang berpakaian seperti orang kulit hitam, tetapi tidak ada seorang pun di jalan yang sering menemukannya. Pada titik ini, Chen Song telah menjauh dari keluarga Chen selama 10 menit, dan wajah Ye Xuan yang melacak di atap mulai menjadi bermartabat. Baiklah, Chen Song, kamu memukul Liwer begitu pingsan selama berhari-hari, hari ini adalah kematianmu. Ye Xuan berkata dalam hatinya, tiba-tiba mengeluarkan busur besi hitam dari ruang menelan. Saat ini dia hanya berjarak 60 atau 70 meter dari Chen Song, jadi dia hampir bisa melakukan segalanya. Dia mengisi busur besi hitam dan memadatkan anak panah pengejar. Setelah mengatur napasnya, tangan kanannya tiba-tiba terlepas. Hei, anak panah pengejar yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual, melesat keluar seketika, dan melintasi puluhan meter dalam sekejap mata. Bu, kamu memiliki sekelompok sampah ini. Lihat apa yang kamu lihat, dan biarkan mereka pergi. Di jalan, Chen Song tidak tahan dengan mata pejalan kaki di sekitarnya dan langsung meminumnya. Namun, ketika suaranya jatuh, dia hanya merasakan bagian belakang kepalanya dingin, dan kemudian seluruh orang itu tak terhentikan dan jatuh ke depan. Putong, dahi Chen Song berjongkok di lantai, dan darahnya seperti pegas yang muncul dan mati. Kurang, Tuan Muda, kedua penjaga itu tercengang, dan tuan muda mereka meninggal di bawah mata mereka. Bagaimana situasinya? Saat ini, mereka baru saja memeriksa Chen Song, tetapi menemukan bahwa mereka tidak bernapas. Mereka terkena otak dan langsung mati. Cepat, kembali dan beritahu pemiliknya. Setelah kematian Chen Song, Ye Xuan langsung membawa busur besi hitam ke ruang menelan, lalu dengan cepat melompat dari atap dan menerobos kegelapan. Kekuatannya, hanya keluarga Ye dan Sui Qingqing yang tahu, jadi selama dia tidak mengeluarkan busur besi hitam, tidak ada yang akan meragukan kepalanya. Namun, Chen pasti akan menebak bahwa keluarga Ye sedang pindah. Tetapi apakah tidak ada bukti? Mungkin juga pihak ketiga dengan sengaja menembak Chen Song untuk menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak. Orang yang berani memindahkanku, membiarkanmu hidup begitu lama dianggap baik hati. Ye Xuan, yang kembali ke keluarga Ye, berpikir bahwa jika dia memiliki kemampuan ini,
dia akan memulainya 3 hari yang lalu. Meskipun Ye Xuan bukanlah orang yang suka membuat masalah, tetapi dia memiliki karakter yang harus dilaporkan, yang berani membuatnya marah, akhirnya sangat tragis. Segera, Ye Xuan bergegas kembali ke keluarga Ye. Dia datang langsung ke hutan di belakang keluarga Ye, dan kemudian dia membawa pakaian hitam ke ruang menelan sebelum kembali ke rumahnya. Meskipun Ye Jia ada di sini, dia juga takut bahwa ada beberapa mata dan telinga keluarga Chen di keluarga daun. Adapun lubang panah yang digunakan untuk berlatih memanah di hutan, itu sengaja disamarkan oleh Ye Xuan. Dia tidak berlatih memanah di hutan, tetapi pedang. Hei, Tuan, Anda kembali. Setelah Ye Xuan kembali ke halaman, Liu Er juga melompat dan menyambutnya, berkeringat di lengan baju untuk Ye Xuan. Baiklah, Liu Er akan membantu saya menyiapkan air panas. Tuan, saya ingin mandi. Ye Xuan membelai dan menyentuh kepala Liu. Dia berlari kembali sepanjang jalan, dan berlatih beberapa kali di hutan di belakang Ye Jia, sehingga pakaiannya basah oleh keringat. Bagus, Liu Er berlari dengan gembira. Baru-baru ini, Ye Xuan kembali ke keluarga Ye, dan dia menerima lebih banyak perhatian dari keluarga Ye daripada sebelumnya, yang membuatnya sangat bahagia. Selain Liu Er di halaman, ada orang lain, yaitu Sue Qingqing. Setelah Liu Er melarikan diri, Sue Qingqing menatap Ye Xuan dengan pandangan yang berbeda. Dia berkata, kamu telah bekerja keras selama beberapa hari. Bagaimana perasaanku bahwa kamu melakukan sesuatu yang tidak terlihat? Indra keenam gadis itu sangat tajam, meskipun Ye Xuan menyamar dengan sangat baik, tetapi tetap saja membuat Sue Qingqing merasa sedikit salah. Saya memenuhi syarat, dan saya hanya bisa mendapatkan pelatihan kunci di Yunzong yang retak. Masih banyak saudara di Yunzong yang jauh lebih kuat dari saya. Jika Anda tidak bekerja keras, bagaimana Anda bisa melampaui mereka? Ye Xuan dengan santai menyusun alasan, keluar. Curang? Anda tidak diizinkan untuk berlatih di masa lalu, jelas melakukan hal-hal lain, cepat merekrut, apa yang Anda lakukan hari ini? Sue Qingqing tidak percaya. Oh, Anda akan tahu besok. Ye Xuan sengaja menjual, namun, jawabannya adalah untuk meyakinkan Sue Qingqing akan tebakannya sendiri. Dia berpikir sejenak dalam hatinya, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi kosong dan berkata, kamu membunuh Chen Song. Ye Xuan, yang baru saja duduk dan ingin minum segelas air, hampir mati mendadak. Apakah IQ Sue Qingqing terlalu tinggi? Ya, setengah jam yang lalu, aku mati. Ye Xuan tidak siap untuk buta suara. Bagaimanapun, Sue Qingqing melihatnya membunuh Chen Feng, jadi dia tahu bahwa dia telah membunuh Chen Song. Mendengar Ye Xuan secara pribadi mengakui, Sue Qingqing juga berseru, kamu gila, bunuh dia, keluarga Yemu akan bertarung dengan keluarga Chen, tetapi ketika saatnya tiba untuk mati banyak orang. Aku tahu, tetapi kebencian Liu Er tidak dapat dilaporkan. Ye Xuan secara alami memahami adegan seperti apa yang akan diperebutkan kedua keluarga. Kamu, Sue Qingqing juga terdiam. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Xuan di depannya dan Ye Xuan beberapa tahun yang lalu memiliki beberapa perbedaan dan menjadi lebih menarik. Anda dapat yakin bahwa meskipun Chen datang ke pintu, mereka tidak memiliki bukti apapun, dan saya menggunakan busur dan anak panah untuk membunuh Chen Song sejauh beberapa puluh meter. Tidak ada yang tahu, kata Ye Xuan. Jadi, bagaimana Anda menemukan Chen Song? Sue Qingqing berkata, dan bertanya. Pertanyaan ini membuat Ye Xuan meliriknya. Saya menghabiskan 5.002 perak dan membeli seorang manajer keluarga Chen. Dia diperkirakan telah meninggalkan kota kemarin dan meninggalkan kota Lianyun. Kata Ye Xuan, 5.002 perak, ini bukan jumlah yang sedikit, cukup bagi keluarga untuk menikmati kemakmuran seumur hidup. Bagaimana jika Chen Jia membawanya kembali? Sue Qingqing bertanya lagi. Ye Xuan tersenyum ringan, tidak apa-apa. Saya menyamarkan bentuk tubuh saya dan mengenakan pakaian hitam. Bahkan suaranya sengaja ditekan. Dia tidak bisa mengenali saya. Saya harap rencana Anda bisa sesempurna yang Anda katakan. Sue Qingqing juga merasa lega. Selama Chen tidak memiliki bukti, maka tidak dapat dikatakan bahwa Chen Song dibunuh oleh keluarga Ye. Malam ini, Ye Jia sangat damai, tetapi Chen tidak sama. Pada saat ini, di lobi rumah Chen, ada peti mati, dan peti mati itu tergeletak dengan tenang. Itu adalah Chen Song, tuan muda keluarga Chen yang ditembak oleh Ye Xuan. Di sekitar peti mati ini, ada sosok tingkat tinggi yang duduk di keluarga Chen.
Pemilik rumah, ini pasti tangan keluarga Ye, kata seorang senior Chen Jia di samping. Chen Jia adalah salah satu dari 4 keluarga besar kota Lianyun. Anak-anak Chen belum terbunuh dalam beberapa tahun terakhir. Namun, keponakan keluarga Chen hari ini telah meninggal. Tidak sulit untuk memikirkan tangan Ye. Saya juga berpikir begitu, tetapi kematian Chen Song memiliki banyak keraguan. Chen Xiang, kepala keluarga Chen, mengerutkan kening. Setelah jeda, dia berkata lagi, 1. Chen Song tertembak oleh busur panah. Kedua, jarak tembak pembunuhnya setidaknya 50 meter. Keluarga Ye tidak punya motivasi untuk membunuh Chen Song. Apakah Chen Song hanya memukul pembantu Ye Xuan? Petik 2. Maksud Tuan adalah seseorang menyalahkan Ye Jia. Eksekutif keluarga Chen berkata, ada kemungkinan ini, tetapi keluarga Ye tidak bisa sepenuhnya tidak curiga. Ini mungkin juga cara yang digunakan keluarga Ye untuk membingungkan kita. Selain 3 keraguan tadi, ada hal lain. Aku bahkan tidak berpikir bahwa Yun Cheng memiliki seorang prajurit senior yang menggunakan busur dan anak panah. Chen Ling tertembak oleh kekuatan spiritual saja, yang setidaknya merupakan senjata terkuat ke-6 dari seni bela diri, atau ada 5 jenis anak panah seni bela diri. Alis Chen Xiang masih berkerut. Chen Song adalah keponakannya dan salah satu dari 4 tuan keluarga Chen. Dia meninggal karena dia sangat sedih. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk dalam diam. Memang, kota Lianyun sepertinya belum pernah mendengar tentang para ahli yang menggunakan busur dan anak panah. Pemilik rumah, para ahli dari keluarga lain, bahkan jika mereka berlatih busur dan anak panah, kami tidak tahu. Dan pembunuh ini mungkin datang dari tempat lain. Lalu apa yang harus kami lakukan? Seseorang bertanya, masalah ini harus jangka panjang, tetapi saya berani membunuh anak-anak keluarga Chen. Saya tidak akan pernah menyerah, bahkan jika saya menggali tanah, saya akan mengeluarkan pembunuhnya. Chen Xiang berkata, dia menoleh dengan agresif dan berkata, kamu, kirim orang ke keluarga besar untuk menanyakan dan melihat apakah ada orang asing yang kuat. Ya, sekelompok orang telah melangkah mundur. Setelah mereka pergi, Chen Xiang tidak pergi. Dia duduk di kursi dan bergumam, sialan, besok, saudara kedua akan kembali. Jika dia diberitahu bahwa putranya telah meninggal, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, berita kematian Chen Song langsung menyebar ke keluarga besar dan keluarga Ye. Setelah mengetahui kejadian ini, Ye Zhang dan keempat keluarga besar terkejut dan kemudian bergegas ke rumah Ye Xuan. Ye Xuan, kematian Chen Song, apakah itu kamu? Ketika Ye Zhang memasuki pintu, dia memintanya untuk membuka pintu. Pada saat ini, Ye Xuan Zeng dan Sue Qingqing dan Liu Er duduk di halaman sambil minum teh pagi. Setelah Ye Xuan mendengar ini, dia juga berpura-pura menamparkan wajahnya, berkata, apakah Chen Song sudah mati? Ye Xuan, keluarga tidak mengatakan bisikan, apakah kamu yang membunuh? Ye Zhang bertanya. Liu Er di samping juga terkejut dan menoleh untuk melihat Ye Xuan. Tidak, Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Jawaban ini, biarkan Ye Zhang juga mengacaukan pikiran di dalam hatinya, dia mengerutkan kening, tadi malam, ketika Chen Song keluar, dia ditembak di kepalanya dengan busur dan anak panah, dan membunuh seorang komando. Mati itu baik, dia pantas mendapatkannya. Ye Xuan hanya menjawab dengan samar. Pria itu, dia sendiri yang membunuh, tetapi dia merasa bahwa dia tidak boleh membiarkan Ye Zhang dan yang lainnya mengetahuinya. Bagaimana aku bisa merasa bahwa orang-orang membunuhmu? Ye Zhang mengerutkan kening dan melanjutkan, menurut tempat kejadian, ada 2 penjaga dari puncak seni bela diri keempat di belakang Chen Song, tetapi Chen Song ditembak dan dibunuh oleh anak panah dan anak panah dari jarak puluhan meter. Hukumnya luar biasa. Bahkan orang yang hadir di seni bela diri kelima dari seni bela diri itu tidak menanggapi. Jadi aku berspekulasi bahwa orang yang membunuhnya setidaknya adalah seni bela diri ke-6, dan menguasai panahan, atau memiliki 5 seni bela diri memanah. Paman, aku curiga pasti ada batasnya. Aku bukan senjata berat ke-6. Aku tidak pernah menyentuh busur dan anak panah. Aku tidak memiliki 5 seni bela diri memanah. Mengapa kamu mencurigai kepalaku? Ye Xuan meletakkan cangkir tehnya, perlahan bertanya sebuah kalimat. Ye Zhang juga canggung. Memang, Ye Xuan tidak memenuhi syarat, tetapi mengapa dia merasa bahwa Ye Xuan yang membunuhnya? Selain kamu,
sepertinya aku belum pernah mendengar ada orang yang ingin membunuh Chen Song. Lagi pula, penampilanmu terlalu tenang. Keluarga pertama berkata, para tetua, sulit bagi Chen Song untuk mati, aku harus takut. Orang-orang tidak membunuhku. Ye Xuan masih tampak seperti awan. Bukankah itu yang kamu bunuh? Ye Zhang bertanya dengan curiga. Tidak, Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengakuinya. Meskipun Ye Zhang dan 4 kelompok etnis utama merasa bahwa Ye Xuan tidak sepenuhnya benar, ternyata Ye Xuan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini, jadi dia hanya bisa memilih untuk percaya. Setelah mereka pergi, mereka tidak menunggu Sue Qingqing membuka mulut mereka. Liuer di samping bersuara kecil, Tuan Muda, terima kasih. Gadis bodoh. Ye Xuan hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Berita kematian Chen Songzi telah menyebar ke seluruh kota Lianyun. Keluarga Chen juga mengirim orang ke keluarga Ye, tetapi mereka tidak kembali. Ye Xuan mengira masalah ini telah berlalu, tetapi pada hari ketiga setelah kematian Chen Song, sebuah surat tiba-tiba dikirim ke tangannya. Siapa yang mengirim ini? Ye Xuan menatap pengawal Ye Jia dengan cara yang aneh. Yang kecil tidak begitu jelas, pengirimannya hanya tugas, tetapi dia mengatakan bahwa surat ini harus dibuka oleh Tuan Muda. Pengawal Ye Jia menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu lanjutkan. Ye Xuan mengangguk. Ye Xuan merasa masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada yang akan menulis kepadanya, dan bahwa dia tidak menulis apapun di luar surat di tangannya, yang membuatnya agak terkejut. Dia merobek amplop dan mengeluarkan surat itu, dan setelah dia membaca isi surat itu, ada serpihan kekuatan yang mengguncang surat itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda, apa yang terjadi padamu? Saya duduk di kursi batu dan meminta Ye Xuan untuk menjahit sepasang liuer. Liuer, sudah berapa lama Qingqing keluar? Ye Xuan bertanya dengan juling. Qingqing sudah keluar selama lebih dari 2 jam, Tuan Muda, apakah itu sesuatu yang dimiliki saudara perempuan Qingqing? Liuer bertanya. Ye Xuan Qiang meremas senyum dan berkata, tidak, gadis itu ingin membeli sesuatu tanpa uang, panggil aku di masa lalu, Liuer, kamu tinggal di rumah, Tuan Muda, aku hanya harus keluar dan membeli sesuatu. Oke, Liuer mengangguk dengan sangat baik dan tidak banyak berpikir Ye Xuan meninggalkan halaman, tetapi ekspresinya tidak terlalu baik. Surat yang diterimanya, meskipun dia tidak tahu siapa yang mengirimnya, tetapi Ye Xuan tahu bahwa itu pasti yang disebut orang Chen. Ye Xuan, aku ingin menyelamatkan pacar kecilmu, aku akan datang ke hutan di luar 5 mil Yun Cheng di utara. Kalau tidak, aku akan bermain dengannya lagi, dan aku akan menggantungnya di depan gerbang Ye Jiamu. Begitulah isi surat itu. Ketika Ye Xuan selesai membaca, itu juga marah dan marah, keluarga Chen benar-benar membunuh lagi. Setelah meninggalkan keluarga Ye Xuan segera meninggalkan kota Lianyun, dan kemudian bergegas ke hutan di luar 5 mil utara Yuncheng. Saat itu sudah larut malam dan langit mulai gelap. Aku tidak tahu siapa yang menculik hijau itu. Jika itu seni bela diri ke-6, atau bahkan seni bela diri senjata berat ke-7, maka aku tidak bisa melakukannya. Dalam perjalanan, Ye Xuan terus-menerus merencanakan dalam hatinya. Sekarang dia adalah seni bela diri tahap ke-6. Jika pihak lain juga merupakan senjata berat ke-6, maka itu merupakan ancaman baginya. Selain itu, ada kualitas pribadi Sue Qingqing di tangan pihak lain, jadi Ye Xuan harus berpikir 2 kali sebelum melanjutkan. Saya masih memiliki 2 poin untuk melahap poin, saya dapat menukar dan yang meledak, dan bertarung satu sama lain. Ye Xuan tiba-tiba teringat sebuah obat dalam sistem fagositik. Ling dan yang meledak, bernilai 2 poin untuk menelan poin, dapat meningkatkan alam dalam waktu singkat, dan kadang-kadang dapat meningkatkan 2 alam. Namun, itu hanya dapat diambil oleh orang-orang yang berada di tingkat ke-7 dan seni bela diri, jika tidak, itu tidak akan berpengaruh. Oleh karena itu, Ye Xuan dianggap sebagai seni bela diri menengah ke-6. Namun, jika pihak lain adalah puncak ke-6 seni bela diri, maka dia tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Oh, lupakan saja, jika kamu datang, kamu akan aman. Jika dia berani menggerakkan rambut biru, aku akan memperjuangkannya dan membunuhnya. Ye Xuan tidak lagi berpikir lebih banyak. Karena pihak lain ingin membiarkannya pergi sendiri, dia pasti punya mata-mata di keluarga Ye. Jadi kalau dia memberitahu tuan dari golongan Ye Zhang, Sue Qingqing mungkin dalam bahaya. Tak lama kemudian, Ye Xuan datang ke hutan,
tapi dia sengaja berputar-putar di suatu bagian, tidak masuk dari jalan raya, tapi melalui semak-semak, pertama untuk menjelajah dan berkata, "Hutan ini tidak besar, tidak ada monster di dalamnya, jadi tidak akan ada yang datang." Ye Xuan dengan hati-hati menyelam masuk, menahan napas dan bergerak menuju ke tengah hutan. Dia berjalan sebentar, lalu dia mendengar suara seseorang. "Laporkan, Ye Xuan telah memasuki hutan sendirian." Setelah suara ini, itu adalah suara seorang pria, "Di mana itu? Sepertinya ingin melihat siapa aku." "Ye Xuan, biarkan Lao Zi keluar." Jelas, pria ini adalah orang yang menculik Sue Qingqing. Terlebih lagi, Ye Xuan juga mengenali suara ini. Orang ini memang keluarga Chen, dan adalah ayah Chen Song, Chen Qiang. Ternyata itu dia. Wajah Ye Xuan tidak terlalu bagus, karena Chen Qiang ini adalah militer dari seni bela diri tingkat menengah ke-6. "Ye Xuan, berikan Lao Zi." Chen Qiang berteriak di tempat yang sama. Ye Xuan tampak kental dan terus maju. Setelah beberapa saat, dia melihat dua sosok di ruang terbuka. Benar saja, Chen Qiang. Ye Xuan mengenalinya sekilas, tetapi sosok lain bukanlah Sue Qingqing, tetapi seorang penjaga yang mengenakan kostum Chen. "Sue Qingqing, tidak ada di sini." "Ye Xuan, aku tahu kamu ada di sini, aku ingin menyerang Lao Zi, tolong berikan padaku." Chen Qiang masih dalam pertarungan besar. Chen Qiang ini diperkirakan telah menangkap Qingqing, tetapi tidak membawanya keluar kota, tetapi dikurung di suatu tempat. "Jika aku tidak datang, maka Chen Qiang akan kembali mati. Tetapi mengapa Chen Qiang ini mencariku? Aku tidak punya kecurigaan, tidak masalah, dia tidak dapat menemukan pembunuhnya, menarikku untuk melampiaskan amarahnya." Ye Xuan dan yang lainnya berpikir bahwa ada kemungkinan seperti itu, sepertinya dia harus keluar kali ini. Untungnya, Sue Qingqing tidak ada di sini, jadi Chen Qiang tidak memiliki sandera di tangannya. Bunuh saja Chen Qiang dan kemudian paksa pengawal Chen Jia untuk memberitahu posisi Sue Qingqing. Dewa Chen Jia diperkirakan merupakan seni bela diri terpenting keempat. "Hei, lihat aku dan hancurkan kakimu." Ye Xuan mengambil busur besi hitam dari ruang menelan dan kemudian diam-diam menariknya. "Hei!" Sebuah anak panah mengejar melesat. "Hati-hati, Chen Qiang adalah seni bela diri menengah ke-6. Indranya sangat tajam." Dia berteriak, tetapi pengawal Chen tidak dapat menanggapi. "Hei!" Hanya mendengarkan suara renyah, para pengawal keluarga Chen berlutut, tulang lututnya telah ditembak oleh anak panah yang mengejar. Kemudian, angin lain berdering. "Hei!" Kaki pengawal keluarga Chen yang lain juga dihapuskan. Kemudian, hanya ada satu ancaman dari Chen Qiang. "Ye Xuan, ternyata kau membunuhku, hari ini adalah kematianmu." Bahkan jika Chen Qiang adalah orang yang setebal 5 dan 3, pada saat ini, dia akhirnya mengerti siapa pembunuh yang membunuh putranya. "Datang!" Ye Xuan dengan cepat menukar 2 poin melahap di ruang menelan untuk sebuah ledakan dan dia menelan ledakan dan ini, dan kekuatan spiritual langsung naik ke tingkat seni bela diri tengah ke-6. "Sial, hanya ada 1 tingkat." Ye Xuan berkata dalam hatinya. Sistem fagositosis memiliki instruksi bahwa peledak terkadang menaikkan 2 level prajurit, tetapi ini adalah peristiwa probabilitas kecil. Ye Xuan, yang untuk sementara waktu menerobos ke tengah seni bela diri berat ke-6, segera mengangkat busur besi hitam, dan Chen Qiang, yang bergegas maju, menembakkan panah pengejar. "Anak nakal, aku ingin kau memberiku pemakaman." Chen Qiang berteriak dan lolos dari panah pengejar. Dia juga merupakan seni bela diri tengah ke-6, dan dia juga memiliki 5 seni bela diri keluarga Chen. Kekuatannya tidak sebanding dengan orang biasa. Ye Xuan memanfaatkan waktu terburu-buru pihak lain, dan menembakkan beberapa panah pengejar, tetapi masih lolos oleh Chen Qiang. Saat berikutnya, Chen Qiang akan datang kepadanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyingkirkan busur besi hitam. "Nak, matilah untukku." Chen Qiang datang ke Ye Xuan di depan minuman besar, lalu mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan tinjunya ke otak. "Serangan yang kuat, jika aku dipukul di kepalaku, aku takut aku akan pingsan di masa lalu, bahkan mati di tempat." Hati Ye Xuan memadat. Hari ini, bukan karena dia membunuh Chen Qiang, yaitu, dia mati di tangan Chen Qiang, jadi tidak boleh ada kesalahan. Lari langkah. Kaki Ye Xuan telah memadatkan kekuatan spiritual. Menghadapi pukulan ini, dia langsung melarikan diri ke samping dan kemudian mengeluarkan pedang panjang dari ruang menelan. Ledakan itu adalah 3 duri berturut-turut.
Pedang panjang itu tiba-tiba muncul di tangan Ye Xuan, sehingga Chen Qiang tidak mengharapkannya. Dia tidak menunggu Chen Qiang bereaksi. Pedang panjang itu sudah menusuk tubuhnya. Engah, engah, engah. Chen Qiang memimpin dalam gerakan itu dan ditikam mundur beberapa langkah, cincin Han Kun. Aku ingin membunuhmu. Chen Qiang menjilati perutnya dengan tangannya, dan matanya memancarkan warna keserakahan. Ye Xuan, ini berarti, meskipun itu adalah sistem fagositosis, tetapi di mata orang luar, ini adalah efek Qian Kun. Cincin Qian Kun tidak berharga, bahkan jika tidak ada kebencian antara Ye Xuan dan Chen Qiang, yang terakhir akan memilih untuk membunuh Ye Xuan. Ye Xuan awalnya membidik duri jantung Chen Qiang, tetapi tangan kirinya tidak menyerang, jadi dia harus menatap duri perut. Ledakan 3 tusukan berturut-turut ini juga membuat Ye Xuan memulai dengan baik, karena dia baru saja mulai melakukan super smashing, lukanya sangat dalam, selama waktunya tertunda, maka kekuatan Chen Qiang pasti akan menurun. Namun, Chen Qiang tergoda oleh cincin Qian Kun. Pada saat ini, dia ingin membunuh Ye Xuan di tempat, jadi dia langsung memperlihatkan kekuatan puncaknya. Harimau-harimau, beri aku kematian. Chen Qiang mengabaikan lukanya dan sekali lagi bergegas menuju Ye Xuan. Namun, serangan Ye Xuan lebih baik daripada seni bela diri Wupin umum, dan sekali lagi melarikan diri. Pada saat yang sama, tangan kanan Ye Xuan terangkat, siap untuk menusuk ledakan 3 tusukan berturut-turut. Chen Qiang belajar menjadi pintar kali ini. Meskipun otaknya dipenuhi oleh keserakahan, dia tidak cukup bodoh untuk memukul Ye Xuan. Saat ini, dia juga bersiap untuk melontarkan 3 tusukan Ye Xuan. Namun, setelah melihat gerakannya, Ye Xuan tiba-tiba menghentikan tangannya dan dengan cepat mundur ke belakang. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya telah menghilang dan diganti dengan busur besi hitam. Apa? Chen Qiang terkejut. Ketika dia bereaksi, sudah ada anak panah pengejar. Puff! Anak panah pengejar langsung menembus tubuh Chen Qiang, dan darah tiba-tiba muncul seperti pegas. Haha, ruang yang menelan masih bisa digunakan seperti ini, lihat aku tidak membunuhmu. Ye Xuan terkejut dan senang. Inilah yang baru saja dia temukan. Pertarungan jarak dekat itu menggunakan pedang panjang dan busur serta anak panah jarak jauh. Di bawah kombinasi keduanya, bahkan Chen Qiang tidak dapat membantunya. Aku ingin kau mati. Chen Qiang dipukul 2 kali, amarahnya meningkat, dan dia mengangkat kakinya dan bergegas menuju pemilihan. Angin bertiup kencang, busur besi Xuan digantikan oleh pedang panjang, dan tubuh Chen Qiang tiba-tiba muncul. Hei, ledakan itu dihancurkan oleh Chen Qiang, dan kekuatan spiritual keduanya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, Chen Qiang langsung terguncang oleh gelombang udara yang dihasilkan oleh ledakan spiritual. Coba aku panah lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan sekali lagi membuka busur, mengejar panah angin melalui bahu Chen Qiang tanpa ampun, membuatnya terluka lagi. Namun, Chen Qiang bukanlah seorang vegetarian. Dia telah berlatih di lapangan selama bertahun-tahun, dan kemampuan reaksinya melampaui orang biasa, sehingga dia dapat lolos dari serangan kunci. Hei, aku lihat kamu bisa menjemputku. Hati Ye Xuan dingin dan dia membuka busur lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat kilatan dingin. Senjata tersembunyi. Ternyata Chen Qiang tidak dipukuli, tetapi sengaja membiarkan Ye Xuan memukul, dan pada saat yang sama mengeluarkan anak panah. Panggil, anak panah ini ditempelkan di kepala Ye Xuan, dan keringat dingin Ye Xuan langsung keluar. Untungnya, reaksinya tidak lambat, kalau tidak, dia akan ditusuk di tengah pintu oleh anak panah itu. Namun, setelah mendengar langkah kaki di depannya, wajahnya tiba-tiba tenggelam ke dasar. Beri aku kematian. Chen Qiang tidak tahu kapan dia bergegas ke Ye Xuan dan kemudian membantingnya. Hei, tinju besar kaserole itu dengan tepat menghantam tubuh Ye Xuan, dan kekuatan tumbukan yang besar keluar, dan Ye Xuan terbang. Hei, Ye Xuan hanya merasakan sakit yang tajam di dadanya. Sepertinya tulang rusuknya patah. Dia menahan pedang panjang dan mengarahkannya ke depan. Pukulan ini telah menyebabkannya terluka parah. Jika Chen Qiang mengejar lagi, maka dia akan mati, jadi dia harus menghentikan langkah kaki Chen Qiang. Hei, Chen Qiang bersiap untuk memenangkan pertempuran dengan Ye Xuan, tetapi dia terhalang oleh angin. Dia meninju angin dengan pukulan. Udara bergulung-gulung dan asap memenuhi udara, tetapi ketika dia bergegas keluar, dia menemukan bahwa Ye Xuan telah hilang.
Tidak, dia ingin lari. Chen Qiang tiba-tiba bereaksi, dan Ye Xuan tampaknya kalah darinya, jadi dia ingin melarikan diri. Namun, saat ini sudah malam, garis pandangnya redup, dan dengan serangga di hutan terus-menerus, dia tidak dapat mendengar langkah kaki Ye Xuan. Anak nakal, tidak ingin melarikan diri dari telapak tanganku, aku harus membunuh. Suara gemuruh Chen Qiang belum menyebar, dan ada angin yang tidak biasa di sekitarnya. Serangan diam-diam, Chen Qiang terkejut sekaligus senang, karena sudah pasti Ye Xuan yang menyerangnya. Oh, beberapa cahaya dingin menyala, 3 tusukan beruntun Ye Xuan berhasil lolos dari Chen Qiang, tetapi ketika Ye Xuan hendak melarikan diri, ketika dia bersembunyi, dia menemukan bahwa Chen Qiang tiba-tiba menjatuhkan sebuah kotak kecil ke dadanya, hanya untuk 3 tusukan beruntunnya. Meskipun tusukan itu tidak melukai Chen Qiang, dia menusuk pakaiannya. Bertengkar, Ye Xuan tidak berbalik dan berlari, tetapi melangkah maju, meraih kotak di tangannya, dan berteriak dalam benaknya, melahap. Hei, suara dalam benakku belum jatuh, dan Ye Xuan dipukuli oleh Chen Qiang di tengah perut dan sekali lagi dibombardir. Namun, Chen Qiang tidak menyadari bahwa Ye Xuan, yang ditendang olehnya, menunjukkan senyum di udara. Menelan pil kecil, tuan rumah mendapat 3 poin menelan. Pil kecil, ini adalah obat berharga yang digunakan oleh militer untuk menerobos. Chen Qiang telah berlatih ini selama hampir setahun sebelum membeli pil kecil ini, siap untuk meminumnya di puncak ke-6 seni bela diri. 7 berat, saya tidak menyangka bahwa itu benar-benar diberikan oleh Ye Xuan. Tetapi Chen Qiang tidak menganggapnya remeh, karena dia tidak tahu bahwa Ye Xuan dapat menelannya. Dia hanya berpikir bahwa Ye Xuan memiliki cincin, tetapi jika dia membunuh Ye Xuan, barang-barang itu tidak akan kembali ke tangannya. Namun, dia salah besar. Setelah Ye Xuan mendapat skor menelan 3 poin, dia dengan cepat berjongkok dan mencegah Chen Qiang mendekat. Seperti terakhir kali, Chen Qiang terhalang oleh angin, dan ketika dia bereaksi, Ye Xuan menghilang lagi. Ye Xuan bersembunyi di balik pohon, berpikir dengan gentar di dalam hatinya. Saat ini, dia memiliki musuh besar. Jika dia tidak menyingkirkannya, dia akan mengalami masalah yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, Ye Xuan saat ini sedang berpikir, bagaimana menggunakan kedua titik ini untuk melahap titik-titik itu dan membunuh Chen Qiang. Jika aku melarikan diri sekarang, Chen Qiang pasti tidak akan menyusul, tetapi jika dia kembali ke kota Lianyun, maka Qingqing akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Chen Qiang harus mati. Dia memikirkannya, dan dengan cepat menelusuri menu sistem Fagosit untuk melihat apakah ada metode yang cocok. Ada banyak hal dalam menu sistem Fagosit, tetapi beberapa hal harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum dapat ditebus, seperti menerobos ke seni bela diri ke-6. Haha, dengan harimau menghancurkan naga. Mata Ye Xuan berbinar dan segera menukar latihan ini. Salah satu keuntungan membeli metode meditasi dalam sistem Fagosit adalah Anda dapat mempelajari seni bela diri ini dalam sekejap tanpa harus berlatih keras. Seni bela diri ini disebut harimau dan naga, meskipun hanya 5 seni bela diri, itu adalah untuk melahap poin di 3 titik. Dan itu pasti sepadan dengan uangnya, karena ini adalah seni bela diri yang sehat, Anda dapat langsung mengirim serangan gelombang suara, merangsang otak musuh, membuat musuh berhenti sejenak. Chen Qiang mati. Setelah menebus seni bela diri ini, Ye Xuan terbunuh dalam sekejap. Kali ini, dia akan membunuh Chen Qiang untuk bertahan hidup. Nak, bunuh dirimu. Chen Qiang juga berbalik dan membanting. Namun, ketika tinjunya hendak jatuh pada Ye Xuan, yang terakhir tiba-tiba beruntung dan mengalir ke tenggorokannya. Raungan, sebuah ledakan keras terdengar seketika, itu seperti raungan harimau. Pada saat yang sama, gelombang suara yang tak terlihat menyebar. Chen Qiang hanya merasakan raungan di kedua telinganya, dan ada puluhan ribu jarum di kepalanya, yang menyakitkan. Berikan aku untuk mati. Ketika Chen Qiang berada di jepit rambut, Ye Xuan datang ke sisinya dan kemudian mengayunkan pedang. Kemudian kepala Chen Qiang terbang keluar. Mati, potong. Tubuh yang kehilangan kepalanya itu jatuh dan darahnya tumpah setinggi lebih dari 1 meter. Bos besar ini akhirnya dibunuh oleh Ye Xuan, sangat sulit. Hah! Ye Xuan menatap tubuh Chen Qiang di kaki, dan dia merasa lega dari atmosfer. Kunci dari pertempuran ini adalah yang membuat Chen Qiang kalah telak. Jika tidak ada hal seperti itu, Ye Xuan mungkin hanya akan lari, dan ada bahaya akan ditangkap oleh Chen Qiang. Asuransi yang bagus, jika kamu tahu bahwa gerakan ini sangat mudah digunakan,
kamu tidak akan mengubah semangatmu. Ye Xuan bergumam, serangan sonik itu sangat langka, dan seluruh kota Lianyun diperkirakan tidak ada. Jika seni bela diri ini dikeluarkan, saya khawatir akan terjadi badai. Oleh karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk menyimpannya juga, dan menjualnya tanpa menjualnya kepada keluarga Ye. Setelah kematian Chen Qiang, Ye Xuan juga meraba-raba sebentar, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berharga. Saat itu, dia kembali dari jalan semula dan menemukan penjaga keluarga Chen yang tidak bisa berjalan. Dua tuan, penjaga Chen Jia melihat sosok yang perlahan datang ke arahnya tidak jauh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, setelah suaranya jatuh, tidak ada jawaban dalam sosok itu, yang membuat hatinya berdebar kencang. Sulit, apakah itu Ye Xuan? Penjaga keluarga Chen ini menjaga pikiran dan melontarkan kemungkinan. Dia hanya mendengar teriakan Ye Xuan dan Chen Qiang, tetapi dia tidak tahu siapa yang terakhir selamat. Pada saat ini, Ye Xuan telah datang ke sisinya. Keluargamu sudah mati, dan berkata, di mana gadis yang kamu bawa? Ye Xuan berkata dengan sangat hati-hati. Setelah melihat wajah Ye Xuan, hati Chen Jia *** ini menjadi dingin. Chen Qiang adalah prajurit tingkat 6 dalam seni bela diri. Dia meninggal di tangan Ye Xuan. Bagaimana ini mungkin? Tapi ini adalah kebenaran. Chen Jia *** masih terkejut. Tiba-tiba Han Mang melintas. Ye Xuan telah meletakkan pedang di lehernya. Suara dingin, beri kamu 3 detik. Jangan menjawab, turunlah bersama keluargamu. 2 tuan, ayo pergi. Petik 2, 3, 2, jangan, kataku, di sebuah rumah di sebelah barat kota, lokasi spesifiknya adalah. Chen Jiawei tidak ingin mati, dan buru-buru menawarkannya. Bagus sekali, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan memberimu 5.002 perak, tetapi jika itu palsu, kamu akan dibagi menjadi 5 kuda. Ye Xuan berkata dengan dingin, lalu menemukan beberapa tanaman merambat, mengikat pengawal Chen Jia, dan menutup mulutnya. Meskipun penjaga keluarga Chen tersedia, tetapi Ye Xuan tidak dapat sepenuhnya mempercayainya. Jika itu bohong, lalu siapa yang tahu di mana Sue Qingqing berada? Setelah kejadian itu, Ye Xuan dengan cepat bergegas kembali ke kota Lianyun. Di sebuah halaman di Lianyun Cheng. Hei, gadis kecil ini benar-benar lembut, dan tuan kedua berkata, jika dia tidak kembali malam ini, maka gadis kecil ini milik kita. Apa yang tuan kedua lakukan? Bagaimana aku tahu? Namun, karena kedua tuan telah mengatakan ini, lebih baik bagi kita untuk bersikap tenang di hadapan kedua bersaudara itu. Bagaimanapun, kedua tuan tampaknya tidak menyukai wanita. Ini ide yang bagus. Ada 2 orang di halaman, tawa jalang, dan rengekan seorang gadis. Jelas, gadis ini adalah Sue Qingqing. Dia ingat bahwa dia sedang makan di restoran. Dia tiba-tiba tidur setelah makan dan makan. Ketika dia bangun, dia mendengar percakapan antara kedua pria itu. Dia ingin menangis, tetapi mulutnya tersumbat kain, tidak bisa bicara. Dalam kegelapan, 2 sosok perlahan-lahan datang ke arahnya, tetapi Sue Qingqing, yang anggota tubuhnya diikat, hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan putus asa, mata dan air mata berlinang, dan itu sudah menangis hingga menangis. Gadis kecil, jangan khawatir, saudara-saudara akan datang untuk memberimu makan. Ketika suara itu jatuh, terdengar suara pakaian dibuka. Kakak, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu telah melakukannya untuk pertama kalinya. Seharusnya aku yang melakukannya kali ini. Ya, saudara kedua, kamu masih sangat peduli, bersama-sama, itu tidak baik, ubahlah. Sue Qingqing sekarang memiliki hati yang ingin mati, tetapi mulutnya disumbat dengan kain, dan dia bahkan tidak bisa berbicara, apalagi menggigit lidahnya. Selain itu, anggota tubuhnya diikat dan tidak bisa bergerak. Jika aku ingin mati, aku khawatir aku hanya bisa menggunakan batu besar di sebelahku. Namun, tepat saat dia bersiap untuk mati, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar halaman, lalu pintunya tiba-tiba terbuka. Aku melihat 2 kali kilatan cahaya dingin, dan 2 sosok di depan Sue Qingqing terhuyung mundur. Sue Qingqing tertegun. Apakah seorang master yang lewat, mendengar percakapan antara kedua pria itu, dan menyelamatkannya? Atau, aku ingin memeluknya dan melakukan segala macam hal. Tetapi ketika dia mendengar suara kedatangan, saraf yang tegang akhirnya terlepas, dan satu jatuh ke pelukan kedatangan.
Pria yang bergegas ke tempat kejadian itu menyeret tangannya kembali ke Ye Xuan dari Lian Yuncheng. Jangan menangis, bantu aku kembali ke keluarga Ye, aku terluka parah, aku harus menutup telepon. Ye Xuan pucat dan menggunakan pedang untuk menghancurkan tali dari Sue Qingqing. Dia dan Chen Qiang bertarung. Setelah mendapatkan 3 poin melahap, dia tidak mengubah 100 embun bunga. Sebaliknya, dia mengubah harimau untuk mematahkan naga, dan kemudian dia berlari kembali sepanjang jalan. Cedera di tubuhnya serius. Pada saat ini, dia sudah ini adalah akhir dari yang kuat, diperkirakan siapapun yang datang ke seni bela diri keempat dapat membunuhnya. Oh, maaf. Sue Qingqing menitikkan air mata, biasanya menggendong Ye Xuan, lalu bergegas kembali ke keluarga Ye. Di jalan, kesadaran Ye Xuan juga cepat hilang. Sue Qingqing hanya menggendongnya dan bergegas kembali ke keluarga Ye. Setelah mereka berdua kembali ke keluarga Ye, Ye Xuan sudah pingsan, tetapi sebelum pingsan, dia juga memberitahu Sue Qingqing tentang Chen Qiang. Setelah Ye Zhang dan 4 kelompok etnis utama mengetahui kejadian itu, mereka segera membawa banyak obat penyembuh. Ye Xuan sekarang adalah masa depan keluarga Ye. Jika sudah mati, maka semuanya hilang. Untungnya, luka Ye Xuan tidak mampu kembali ke langit. Di bawah semua jenis obat berharga, itu akhirnya stabil malam ini, seluruh keluarga Ye mendidih, tetapi Ye Zhang dan 4 mayor serta senior lainnya bahkan lebih terkejut menelan telur. Ye Xuan benar-benar membunuh Chen Qiang milik Chen Chen, tetapi itu adalah militer berat ke-6 di Wudao. Dan Ye Xuan, tetapi baru berusia 15 tahun, apakah ini masih manusia? Setelah mengetahui masalahnya, Ye Zhang dan yang lainnya segera mengirim orang ke hutan untuk membunuh penjaga dan mengubur tubuh Chen Qiang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah semalam pemulihan, cedera Ye Xuan juga lebih baik. Ketika dia bangun, dia menemukan 2 bayangan di samping tempat tidurnya, Sue Qingqing dan Liu Er. Hei, ini menyakitkanku. Ye Xuan duduk, mengusap dadanya dan mengerutkan kening. Ramuan obat dan obat penyembuh yang dia minum kemarin adalah yang terbaik dari keluarga Ye, tetapi efeknya jelas tidak sebaik Bai Hualu, jadi diperkirakan akan butuh waktu untuk pulih. Ye Xuan, kamu sudah bangun. Sue Qingqing di samping tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap 2 lingkaran hitam tebal. Tadi malam, dia takut Ye Xuan mengalami gejala di tengah malam, jadi dia tidak pernah tidur. Suara Sue Qingqing juga membangunkan Liu Er, dia bukan seorang pejuang, jadi dia tidak bisa berdiri seperti Sue Qingqing. Hei, Tuan, Anda bangun, membuat Liu yang sudah mati ketakutan. Liu Er baru saja bangun, dia langsung melompat dan memeluk Ye Xuan hingga menangis. Hei, Liu Er, Anda memegang lukaku. Dahi Ye Xuan terangkat dan dia menarik napas. Wen Yan, Liu Er juga bergegas untuk melepaskannya. Ye Xuan membelai rambutnya dan berkata, Tuan muda tidak semudah itu mati. Kalau begitu Chen Jiaer, tetapi seni bela diri tingkat menengah ke-6, tidak terbunuh olehku. Baiklah, Anda bisa memberitahu Paman, saya harus mengatakan sesuatu. Liu Er akan pergi sekarang. Liu Er bergegas keluar dan keluar. Setelah dia pergi, Sue Qingqing juga dengan hati-hati memeriksa Ye Xuan dan berkata, apakah tubuhmu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati, tetapi diperkirakan butuh 10 hari setengah bulan jika aku pulih seperti ini. Ye Xuan menghela napas dan membiarkannya berbaring di tempat tidur selama 10 hari setengah. Sama sekali tidak mungkin, jadi Anda harus mendapatkan sedikit fagositosis dan kemudian menggantinya dengan sebotol embun bunga. Untungnya, Anda tiba tepat waktu kemarin, atau saya akan. Sue Qingqing tersipu, dan ketika dia memikirkan tentang malam terakhir, dia akan merinding. Haha, atau kamu akan terpana oleh kedua lelaki tua itu. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Tersenyum, suaranya belum turun, Sue Qingqing menghadiahi pahanya dan menamparnya, dan pada saat yang sama Jiao berkata, apa itu, kamu bilang aku membunuhmu, dan ini adalah apa yang kamu sebabkan, kamu tidak berpikir aku memakai su. Ye Xuan sangat menyakitkan dan tidak berdaya, siapapun yang ingin kamu membuat perbedaan, ada banyak gadis cantik di jalan. Apakah kau membandingkan gadis ini dengan mereka? Sue Qingqing meliriknya dan menyadari keberadaan Ye Xuan. Ya, mereka tidak bisa dibandingkan denganmu. Ye Xuan buru-buru berkata, dan berpikir dalam hatinya, mereka pasti tidak akan melakukan kekerasan padamu. Dalam ingatannya,
Sue Qingqing adalah seorang dewi ketika dia masih kecil. Aku tidak menyangka akan melihatnya lagi dalam beberapa tahun. Ternyata dia seorang wanita, dan itu sangat keren. Segera, Ye Zhang dan 4 keluarga besar datang. Setelah melihat pemulihan Ye Xuan, mereka juga menunjukkan ekspresi yang sangat gembira dan lebih bahagia daripada ketika Ye Xuan kembali ke keluarga Ye. Rasa dingin dan kehangatan mereka membuat Ye Xuan agak tidak nyaman, jadi Ye Xuan berkata langsung, "Dabo, mayat Chen Qiang, dan mayat di rumah di sebelah barat kota telah dibersihkan. Aku telah mengirim orang untuk membereskannya, keluarga Chen tidak dapat menemukan sedikit pun petunjuk." "Itu kamu? Bagaimana kamu membunuh Ye Xi?" Ye Zhang mengajukan pertanyaan yang mengganggu mereka semalaman. Saat itu, aku menyelinap padanya, ditambah Ling Dan yang meledak dari pegunungan 18 Lianyun, dan untuk sementara menerobos ke tengah keenam seni bela diri, jadi aku berhasil membunuhnya. Ye Xuan membuat alasan. "Apa?" Ling Dan yang meledak. Ye Zhang berseru, tetapi dia berpikir, ini sepertinya bukan intinya, jadi dia juga memanggil, dan yang meledak dapat meningkatkan level militer untuk sementara, sangat berharga, jadi untuk berbicara, kamu sebelum mengambilnya, itu sudah menembus ke seni bela diri ke-6. Tidak buruk, Ye Xuan tidak bersembunyi kali ini, mengangguk langsung. Boom, setelah dikonfirmasi oleh Ye Xuan, semua orang termasuk Sue Qingqing terkejut. Seni bela diri berusia 15 tahun adalah yang ke-6 yang paling penting. Ini jelas merupakan jenius super. Jika ditempatkan di Yunzong yang retak, itu pasti akan bisa mendapatkan pelatihan kunci, bahkan menyembah orang yang kuat. Hahaha, sungguh berkatilah aku Ye Jia, prestasimu di masa depan, setidaknya tingkat ke-8 dari seni bela diri, dan bahkan tingkat ke-9 dan ke-10 dari seni bela diri, mungkin, ada kesempatan untuk menerobos ke alam spiritual sejati. Ye Zhang sudah beberapa bahasanya tidak jelas. Alam spiritual sejati adalah tingkat di atas tingkat ke-10 dari seni bela diri. Dikatakan bahwa penguasa Yunzong yang hancur adalah pembangkit tenaga spiritual sejati. Ye Zhang dan 4 keluarga besar merasa senang untuk sementara waktu, lalu mereka berkata, "Ye Xuan, semakin kuat kekuatanmu, semakin tinggi penghargaan setelah memasuki Yunzong, apa yang kamu butuhkan?" Meskipun aku berkata, "Oh, kalau begitu aku akan diterima." Mata Ye Xuan juga cerah. Apa yang hilang darinya sekarang? Tentu saja itu adalah uang. Perak. Ketika aku berlatih di pegunungan Lianyun 18, aku secara tidak sengaja mendapatkan warisan dari seorang pendahulu. Dia berkata bahwa tubuh ini sangat istimewa dan dapat ditelan menjadi harta surgawi apapun, yang diterjemahkan menjadi kekuatan spiritual. Jadi, jika kamu memiliki hal-hal baik apapun, bahkan jika kamu mengambilnya. Ye Xuan juga menyusun alasan. Apa? Ye Zhang dan yang lainnya tercengang. Apa konstitusi ini? Ye Xuan, kamu tidak bercanda. Bisakah kamu berubah menjadi kekuatan spiritual apapun saat melahap harta surgawi apapun? Ye Zhang tidak dapat mempercayainya. Selain yang kamu pikirkan, aku dapat, dalam waktu yang singkat, dari orang yang tidak berguna, hingga ke awal seni bela diri ke-6. Ye Xuan berbalik dan bertanya, "Memang, kecepatan kultivasi ini benar-benar unik, sangat menakjubkan, bahkan jika diperkirakan di sekte awan retak. Lalu, berapa banyak yang kamu butuhkan?" Keluarga pertama bertanya dengan setengah hati. "Itu adalah harta besar yang bernilai puluhan juta perak. Tentu saja, senjata dan sejenisnya juga oke. Aku dapat melahap apapun dalam tubuh ini. Tubuh binatang buas dapat melakukannya." Ye Xuan tidak bermaksud menyembunyikannya. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan. Kekuatan itu penting. Jika Ye Jia dan Chen Jia bangkit, dia dapat membantu. Ribuan hal dengan 2 perak, hanya membiarkanmu menerobos sekali. Ye Zhang menelan ludah. Yah, karena kondisi fisiknya istimewa, konsumsinya lebih besar dari kultivasi normal. Tapi jangan khawatir tentang paman, pendahulu meninggalkan beberapa latihan dalam pikiranku. Selama ranahku meningkat, maka aku dapat mengingat ini. Gong Fa, aku akan dapat mengimbangi keluarga pada saat itu, langkah terburu-buru, ilmu pedang tebasan, dan panahan pengejaran yang aku bunuh Chen Song sebelumnya. Ini masalahnya, kata Ye Xuan, ini. Ye Zhang dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal seperti itu. Rumah harta karun keluarga kita, diperkirakan ada lebih dari 10 juta yuan perak. Ye Zhang ragu-ragu. Pada saat ini, Liu,
Pergi ambil pena dan kertas. Ye Xuan tiba-tiba berkata kepada Liu Er, tidak lama kemudian, Liu Er kembali. Kemudian, di hadapan Ye Zhang dan yang lainnya, Ye Xuan menulis gelombang suara Tiger Screaming Dragon. Apa? Seni bela diri Sonic, ini. Ye Zhang dan yang lainnya membuka mulut mereka. 4 kelompok etnis utama di belakang bahkan lebih terkejut dan gemetar. Mereka adalah orang-orang seni bela diri terbesar ketujuh, dan mereka semua melihat seni bela diri yang luar biasa. 5 seni bela diri harimau dan harimau mematahkan kalajengking naga, benar-benar layak untuk seni bela diri 6 tubuh, saya perkirakan, setidaknya 5 juta dolar. Kelompok pertama yang mengerikan berkata, sekarang, Ye Zhang dan yang lainnya percaya bahwa mereka belum pernah mendengar tentang seni bela diri ini. Dengan seni bela diri ini, maka kekuatan keseluruhan keluarga Ye kita akan naik 1 atau 2 tingkat. Pada saat itu, pasti tidak akan menjadi masalah untuk membersihkan keluarga Chen. Ye Zhang berkata, itu kepada Ye Xuandao, baiklah, biarkan aku membiarkan orang-orang pergi untuk mengambil semua barang bagus di rumah harta karun. Ketika suaranya jatuh, dia pergi, dan segera dia kembali, dan dia secara pribadi memindahkan peti harta karun besar. Ini semua persediaan keluarga Ye kita, mungkin bernilai 13 juta 2 perak, Ye Xuan, kami Ye Jia bergantung padamu. Ye Zhang berkata dengan sungguh-sungguh kepada Ye Xuan. Alasan mengapa dia bersedia memberikan sumber daya kultivasi ini kepada Ye Xuan juga karena jika Chen dapat dibunuh, maka keluarga Chen tidak semuanya milik keluarga Ye. Baiklah, kamu harus keluar dulu. Ye Xuan mengusir semua orang keluar, dan kemudian mulai melahap harta karun ini. Rempah-rempah, ramuan obat, biji, senjata, semuanya ditelan oleh Ye Xuan. Dia awalnya menelan dan kecil, bernilai 3 juta 2, dan sekarang dengan hal-hal ini, pasti dapat menembus seni bela diri tingkat menengah ke-6. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua harta karun surgawi ini ditelannya, dan dia juga menerobos dengan nada sistematis. Hei, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menerobos ke tengah ke-6 seni bela diri. Pada titik ini, poin menelannya, totalnya 13 poin. Saat ini, dia langsung menukar sebotol embun bunga dan kemudian meminumnya. Baihualu adalah hal yang baik yang dapat dengan cepat pulih dari cedera internal. Dia memperkirakan bahwa dia hanya membutuhkan 1 hari untuk pulih ke puncak. Baihualu membutuhkan sedikit poin menelan, jadi dia masih memiliki 12 poin. Selanjutnya, dia mengubah titik-titik engulfing dan mengubah beberapa seni bela diri 5 produk. Di keluarga Ye, tulang punggung masih merupakan senjata ke-6 dari seni bela diri dan senjata ke-5 dari seni bela diri, jadi yang terbaik adalah menukar 5 seni bela diri. Dabo, ini adalah seni bela diri 6 pintu 5 produk, dan seni bela diri 6 produk, kamu cepat-cepat mengambil orang dan biarkan suku belajar. Selain itu, jika kamu bisa, jual langsung ke keluarga Lin, aku masih membutuhkan banyak sumber daya kultivasi. Ye Xuan menyerahkan beberapa seni bela diri masa lalu. Ye Zhang mengambil alih tumpukan seni bela diri senilai puluhan juta perak. Tangannya gemetar dan dia buru-buru berkata, oke, aku segera menyalin. Dia dapat melihat bahwa 5 seni bela diri ini jauh lebih baik daripada milik keluarga Ye, dan nilai totalnya bertambah hingga lebih dari 13 juta yuan. Setelah meninggalkan beberapa orang di Ye Zhang, Ye Xuan menjadi lunak. Saat itu, dia merasa kembali ke sekolah di pagi hari untuk menyalin pekerjaan rumahnya. Tangannya sakit. Tuan muda bekerja keras, Liu Er membantumu mencubit. Liu Er di samping langsung menuju ke belakang Ye Xuan dan mulai membantunya mencubit bahunya. Sue Qingqing, yang telah lama terdiam, akhirnya bertanya, apakah fisik ini, apakah itu benar? Tentu saja itu benar, Ye Xuan mengangguk, dengan nyaman, tetapi ada senjata di dalam kotak itu. Sue Qingqing berkata bahwa dia tidak percaya. Kamu tidak percaya bahwa kamu memiliki pisau? Aku akan menunjukkannya kepadamu saat itu juga. Ye Xuan berpikir dan tidak menjawab. Siapa tahu, Sue Qingqing benar-benar membawa pisau dan menyerahkannya kepada Ye Xuan, ambillah. Ye Xuan juga tidak berdaya, tetapi dia telah terekspos, maka demonstrasi itu bagus. Dia mengambil pisau dan memasukkan bilahnya ke dalam mulutnya. Ekspresinya sedikit berwibawa. Tuan muda, hati-hati. Liu Er di belakangnya sangat khawatir. Pada saat ini, tangan Ye Xuan tertembak, dan seluruh pisau ditelan olehnya. Tentu saja,
Setelah dia mendorong pisau, pisau itu dengan cepat menjadi lebih kecil dan kemudian ditelan. Kamu benar-benar menelannya, apakah fisikmu benar-benar? Sue Qingqing melihat matanya keluar dengan cepat, dan dia berdiri di depan Ye Xuan, menyaksikan Ye Xuan menelan pisau. Kali ini jika Anda tidak percaya, Anda harus percaya. Ini adalah alam. Pendahulu misterius itu berkata bahwa aku menelan tubuh dan dapat menelan dunia. Jika Anda tidak percaya, maju selangkah dan lihatlah bahwa aku telah menelanmu juga. Ye Xuan tiba-tiba mengancam. Jika Anda berani menelan saya akan menghancurkan perut Anda dari lubang besar. Sue Qingqing sedikit marah, tetapi saat berikutnya, wajah kecilnya tiba-tiba berubah, tertawa, ketika masalah ini terselesaikan, Anda membantu saya sibuk. Apa itu sibuk? Ye Xuan mengernyit. Katakan lagi, kamu bisa yakin bahwa kamu pasti mendapat untung besar. Sue Qingqing sengaja menggantung nafsu makannya dan tidak memberitahu Ye Xuan. Dewa itu misterius, tunggu sampai semuanya beres. Ye Xuan tidak banyak bertanya, lagi pula, musuh saat ini. Meskipun jasad Chen Qiang telah dikuburkan, Chen Qiang baru saja kembali ke kota Lianyun dan menghilang. Keluarga Chen pasti akan mencari dan mengetahui bahwa itu terkait dengan Ye Xuan dalam beberapa hari. Lagi pula, setiap keluarga memiliki eyeliners di 4 gerbang kota utama. Ye Xuan kembali larut malam itu, dan dia terluka parah, dan tubuhnya berdarah. Setelah meminum Baihualu, Ye Xuan tinggal di kamarnya dan beristirahat. Dia beristirahat cukup lama. Sore harinya, Ye Zhang mencarinya lagi. Ye Xuan, seni bela diri itu sudah kuminta orang untuk mengambil banyak salinan. Ada satu di sini, siap untuk dijual ke keluarga Lin, kamu bisa ikut denganku. Kata Ye Zhang, pergi ke keluarga Lin. Ye Xuan ragu-ragu sejenak. Leluhur Lin Jia dan Ye Jia adalah orang yang sama, jadi hubungan antara keduanya sangat baik, dan sering terjadi pernikahan. Sebelum Lin Suir sudah bertunangan dengan Ye Xuan. Namun, sesuatu terjadi kemudian, yaitu, Ye Xuan mendapatkan sistem melahap dan memperbaikinya sebagai kerugian. Oleh karena itu, keluarga Lin datang untuk mundur, dan Ye Xuan juga mendapat 3 kali mas kawin, dan kedua belah pihak tidak senang. Juga, Ye Xuan mengangguk, bagaimanapun, pertahanan tubuhnya yang terkuat adalah kulit. Lalu lukamu, Ye Zhang tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Tidak apa-apa, aku mengambil begitu banyak hal baik, dan lukanya sangat baik. Ye Xuan melambaikan tangannya, kemudian dia berdandan dan berganti pakaian kemudian, Ye Xuan mengikuti Ye Zi ke keluarga Lin. Dia memperkirakan bahwa seni bela diri ini dapat digantikan oleh 10 juta yuan lagi. Saat itu, dia mungkin dapat menerobos sekali lagi. Namun, seiring peningkatan level, sumber daya yang dia butuhkan untuk wilayahnya sendiri tidak pasti. Mungkin butuh 10 juta yuan atau 2 juta dolar, tetapi itu dibutuhkan setiap saat. Sumber daya pasti akan naik langsung. Kali ini, Ye Zhang hanya membawa Ye Xuan ke keluarga Lin. Di jalan, Ye Xuan juga mengingatkan saya untuk tidak mempublikasikan rahasianya. Meskipun Lin Jia dan Ye Jia baik, mereka memiliki leluhur yang sama, tetapi setelah begitu banyak generasi, tidak ada yang bisa mengatakannya. Segera, Ye Zhang datang ke keluarga Lin bersama Ye Xuan. Setelah penjaga Lin melihat Ye Zhang, dia langsung dibebaskan. Di lobi keluarga Lin, Ye Xuan juga melihat Lin Ming, pemilik keluarga Lin yang telah pensiun dari hari itu. Kakak Ye, angin apa yang bertiup untukmu? Lin Ming memasuki lobi dan berjalan cepat, dan ketika dia melihat Ye Xuan, itu juga salah satu dari mereka. Sebelum Ye Xuan bersuara, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Oh, kali ini aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan saudara Lin. Ye Zhang tersenyum dan menjawab, masalah ini sangat penting. Ye Zhang tidak siap untuk bertele-tele. Dia langsung menceritakan kisahnya dan, tentu saja, menyembunyikan fakta bahwa Ye Xuan telah menerobos harta karun. Apa? Seni bela diri tingkat menengah ke-6, membunuh Chen Qiang, warisan orang tinggi di pegunungan Lianyun 18. Lin Ming terkejut setelah mendengarkan cerita Ye Zhang. Dia adalah pertama kalinya dia melihat seni bela diri berusia 15 tahun di tingkat menengah ke-6. Keluarga Lin juga memiliki banyak bakat muda, tetapi yang paling berbakat adalah pada usia 15 tahun, dan paling banyak berada di tingkat menengah ke-4 seni bela diri. Ini masih masalah beberapa dekade yang lalu. Namun, Ye Xuan sebenarnya memiliki peningkatan 2 kali lipat darinya. Lin Ming tidak dapat mempercayainya.
Dia berjalan ke Ye Xuan dan merasakannya. Ternyata itu adalah fluktuasi spiritual dari seni bela diri tingkat menengah ke-6. Ini adalah break and stand yang legendaris. Lin Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sementara di dalam hatinya, jika Lin Suir tidak terlihat oleh para petinggi, maka Ye Xuan pastilah putra terbaik dari keluarga Lin. Ini masih lebih berkat kedua pertemuan paman. Ye Xuan berdiri dan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan kepalan tangan. Jika bukan karena kedua raksasa itu, dia akan menjadi orang yang sia-sia, tidak dapat mengaktifkan sistem fagositosis, dan tidak dapat mencapai prestasi hari ini. Kamu tampaknya masih peduli dengan pensiunnya keluargaku. Lin Ming berkata dengan sedikit tidak berdaya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku dengan tulus berterima kasih kepada pamanku, dan aku percaya bahwa takdir adalah milikku. Itu pasti milikku. Itu bukan milikku. Aku tidak akan memaksakannya. Haha, Yin Xian terlihat bagus. Lin Ming mengangguk puas. Tiba-tiba dia punya rencana di dalam hatinya. Lebih baik dari ini. Nanti, aku akan membawa semua gadis yang belum kunikahi. Lihatlah, jika ada sesuatu. Paman, mari kita bicarakan bisnis sekarang. Ye Xuan sangat kurus, dia sudah mengerti maksud Lin Ming. Lin Ming ingin membawa gadis-gadis dari keluarga Lin bersama-sama dan membiarkannya memilih satu persatu. Bahkan jika dia mengambil beberapa, tidak ada masalah. Kemudian, Ye Zhang mengeluarkan seni bela diri yang telah disalin dan dijilid, dan menyerahkannya kepada Lin Ming. Ini adalah, Lin Mingyi melihatnya dan tampak terkejut. Dia berkata, seni bela diri ini sepertinya tidak pernah muncul di Yuncheng. Ya, orang-orang berpangkat tinggi ini tertinggal di benak Ye Xuan, jadi aku secara khusus membawanya, aku ingin menukar beberapa sumber daya kultivasi. Lin Laodi, kamu juga tahu bahwa sekarang kualifikasi Ye Xuan lebih unggul, jika memasuki Yunzong yang retak, maka aku pasti akan dilatih di kuncinya, jadi aku ingin melatihnya sepanjang waktu. Ketika dia memasuki Li Yunzong, dia mungkin langsung terlihat oleh para tetua Li Yunzong, dan akan diterima sebagai promurid. Ye Zhang juga berkata, Ye Laoge mengatakan itu bagus. Dengan kualifikasi Yin Xian, sudah cukup untuk diterima sebagai murid oleh para tetua Yun Yunzong. Lin Ming juga orang yang menyegarkan, segera mengenalinya, rasio kekuatannya Ye Zhang 2 tingkat lebih tinggi dan mencapai tempat ke-7 dalam seni bela diri. Semakin dia terpesona, semakin dia memperkirakannya. Jika dia membawa kota besar untuk dilelang, dia bisa mendapatkan setidaknya 15 juta perak. Pada saat ini, Lin Ming ingin menikahi gadis dari keluarga Lin dengan keluarga Ye, jadi dia langsung membuka harga 15 juta yuan, yang dianggap sebagai perahu. Ye Xuan lebih baik, maka keluarga Lin akan bangkit. Mantan metode perlindungan Tian Yuanzong yang disebut Yujin tidak meninggalkan apapun untuk keluarga Lin. Dia hanya menunjuk kakek keluarga Lin. Kalau tidak, Lin Ming tidak akan melihat hal-hal ini. Masalah seni bela diri telah diselesaikan, maka hal berikutnya adalah bisnis Chen. Lin Lao, sekarang Ye Xuan telah membunuh Chen Qiang. Saya khawatir itu akan segera diketahui oleh Chen. Ketika saatnya tiba, Chen pasti akan bertarung dengan Ye Jia, dan aku berharap. Ye Zhang belum selesai, Lin Ming melambaikan tangan, kakak Ye Ge, kamu dapat yakin bahwa Lin Jia dan Ye Jia memiliki sumber darah, Chen Jiaruo berani datang, keluarga Lin Ku pasti membantu. Namun, keluarga Chen baru-baru ini dan pemerintah kota Wu keluarga itu berjalan sangat dekat, saya khawatir. Apa? Ada ini, Ye Zhang terkejut. Selain Ye, Lin dan Chen, ada juga 4 keluarga di kota Lianyun, yang merupakan keluarga kota. Pemilik kota memiliki 1 penjaga kota. Jika mereka membantu keluarga Chen, bahkan jika daun dan hutan bertambah, mereka harus menghitung jumlahnya. Yah, ini adalah berita yang saya dapatkan baru-baru ini, tetapi Ye Laoge jangan khawatir. Sebelum para senior pergi, saya menunjukkan hari ayah saya. Pada saat ini, ayah saya sedang mengasingkan diri. Selama dia keluar, bahkan Wu Jia juga berbalik. Tidak mampu menahan gelombang besar. Lin Ming berkata perlahan. Selama sisa mulutnya, Ye Zhang secara alami mengerti bahwa pendahulu ini adalah metode perlindungan Tian Yuanzong Yujin yang datang ke keluarga Ye untuk menikah lagi dengan Lin Ming. Pada saat yang sama, Ye Zhang juga ingat bahwa kakek keluarga Lin telah lama menjadi puncak ke-7 seni bela diri. Jika terobosan ini berhasil, maka seni bela diri adalah yang ke-8. Pada saat itu, apa yang kamu takutkan? Haha,
Kalau begitu aku akan memberi selamat kepada orang tua itu terlebih dahulu. Ye Zhang juga tersenyum dan mengepalkan tangan. Terima kasih, Ye Ye. Lin Ming juga mengepalkan tangan. Di kota Lianyun, kekuatan bertarung tertinggi adalah puncak ketujuh dari seni bela diri. Selain tuan tua keluarga Lin, itu adalah ayah dari kota Liancheng. Selama kakek keluarga Lin menerobos, maka itu menjadi orang terkuat pertama di kota Lianyun. Jika dia ada di sana, Lin Jia dan Ye Jia tidak akan memiliki apa-apa. Namun, ini harus membuat kakek keluarga Lin berhasil menerobos. Sekarang keluarga Ye masih memiliki waktu jangka pendek, jadi perlu untuk segera meningkatkan kekuatan keluarga secara keseluruhan, untuk berjaga-jaga.